better come here right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Dina Yasmin, NIM U2019-1072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai orang-orang Barat atau para Orientalis di dalam mengkaji Al-Quran. Tentu kita telah ketahui bersama ada Orientalis, ada juga Oksidentalis. Orientalis ini mengkaji kajian tentang ketimuran atau tentang kajian tentang timur, sedangkan yang Oksidentalis kebalikannya mengkaji tentang kebaratan, maksudnya kajian tentang barat, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan yang Orientalis, lebih tepatnya orang-orang Barat di dalam mengkaji Al-Quran. Berbicara mengenai orang-orang Barat di dalam mengkaji Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, yang harus kita ketahui bersama ialah apa motivasi mereka, yakni orang-orang Barat, kok mempelajari Al-Quran, kok mengkaji Al-Quran. Kita harus tahu. Nah, yang pertama alasannya untuk menjajah. Maksudnya demi kepentingan agama mereka dan untuk menjatuhkan agama Islam, mereka mencari celah. Mereka mempelajari Al-Quran, lalu mencari celah di mana celah tersebut bisa dibuat bahan untuk menjatuhkan Islam. Tentu kita tahu ada beberapa orientalis yang mengkaji Al-Quran melalui mereka menerjemah Al-Quran. Lalu juga ada yang meneliti urutan surat atau urutan ayat di dalam Al-Quran dengan mengatakan urutan-urutan tersebut ialah tidak pas. Nah, dengan seperti itu mereka ada bahan. Mereka membuat itu sebagai bahan di dalam menjatuhkan agama Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alasannya ialah pengetahuan. Ada dua kemungkinan. Pengetahuan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi karena mereka itu kecewa terhadap kitab suci mereka, lalu mereka belajar atau mempelajari Al-Quran. Yang pertama. Lalu yang kedua, karena memang murni mereka ingin belajar Al-Quran atau murni ingin menambah wawasan mereka mengenai Al-Quran. Selanjutnya, saya akan memberikan dua contoh tokoh di mana dua-duanya sama-sama mengkaji Al-Quran melalui sejarah. Yang pertama, Abraham Geiger. Abraham Geiger ini merupakan tokoh reformasi Yahudi. Selain itu, ia juga merupakan tokoh pembela perempuan. Dikatakan pembela perempuan karena Abraham Geiger ini menjadi pelopor pengakuan kedudukan wanita dalam ruang sosial dan ritual yang sebelumnya teralienasi dalam tradisi Yahudi. Lalu mengenai kritik Abraham Geiger terhadap Al-Quran, yakni di bidang sejarah, dalam lingkup sejarah, Abraham Geiger mengatakan bahwa Al-Quran ini banyak dipengaruhi oleh Yahudi dan Nasrani. Karena ia menemukan 4 kategori kisah di dalam Al-Quran yang dianggap itu berasal dari Yahudi. Yang pertama, kisah tentang kepemimpinan laki-laki, di mana disebutkan seperti halnya Nabi yang diutus Allah, seperti Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa. Itu. Lalu yang kedua, kisah Nabi Musa. Yang ketiga, ia menemukan kisah 3 raja yang kekuasaannya tak terbatas, seperti halnya Raja Talut, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Lalu yang keempat, yakni Abraham Geiger menemukan kisah orang-orang suci yang diutus setelah masa Nabi Sulaiman. Oleh karenanya, Abraham Geiger mengatakan bahwa Al-Quran ini banyak dipengaruhi oleh Yahudi dan Nasrani. Tokoh yang kedua adalah Arthur Jeffrey, yang merupakan tokoh orientalis Kristen. Di mana motivasi Arthur Jeffrey ini untuk mengkaji Islam, lebih spesifiknya ke Al-Quran, muncul ketika ia bertemu seorang pendeta yang namanya Edward. Dialah yang memicu Jeffrey untuk mengkaji
historis pada Al-Quran. Arthur Jeffrey juga mengkritik di bagian sejarah, lebih tepatnya terhadap pembukuan Al-Quran. Lanjut mengenai pandangan Jeffrey terhadap Al-Quran. Yang pertama, Jeffrey mengatakan aksara gundul di dalam Mushaf Utsman yang menjadi penyebab adanya perbedaan varian bacaan. Maksudnya Arthur Jeffrey ini ya adanya ilmu qiraat, sehingga Arthur Jeffrey mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua, Arthur Jeffrey mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini bukan bagian dari Al-Quran, melainkan doa yang diletakkan di depan dan dibaca sebelum membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, Jeffrey mengatakan, bahkan menegaskan bahwa ada ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Bisa jadi ia mengatakan seperti itu karena poin pertama yang tadi disebutkan, karena adanya perbedaan bacaan atau dengan adanya ilmu qiraat kan yang kita ketahui ada beberapa kalimat-kalimat atau huruf-huruf Al-Quran yang tidak dibaca, atau juga ada yang berubah, yang awalnya yakzibun ada yang bacanya yukazibun dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Lalu juga yang perlu kita ketahui juga, Jeffrey ini sama halnya seperti Abraham Geiger yang awal, tokoh awal tadi, itu mengatakan bahwa Al-Quran ini banyak dipengaruhi oleh Yahudi. Oleh karenanya juga mengapa, itu alasannya mengapa kok Jeffrey ini mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Jadi patokannya adalah kitab Yahudi. Jika seandainya di kitab Yahudi itu ada, lalu di Al-Quran tidak ada, jadi Jeffrey mengatakannya seperti itu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang hilang karena memang tidak sama, patokannya adalah kitab-kitab Yahudi, sehingga jika tidak sama dengan Yahudi, Jeffrey ini menyimpulkan bahwa ada ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Seperti itu. Poin yang terakhir adalah perbedaan tokoh yang pertama dan tokoh yang kedua, yakni Abraham Geiger dan juga Arthur Jeffrey. Telah saya katakan tadi di awal penjelasan bahwa dua-duanya ini sama-sama mengkaji Al-Quran melalui sejarah. Nah, dan sama-sama mengatakan bahwa Al-Quran ini, kitab suci umat Islam ini banyak dipengaruhi oleh kitab Yahudi dan Nasrani. Cuman bedanya seperti halnya Abraham Geiger mengatakan bahwa Al-Quran ini banyak dipengaruhi dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, sebab karena 4 cerita tadi itu, 4 sejarah, 4 kisah yang telah ditemukan Abraham Geiger, sehingga menyimpulkan seperti itu. Lalu yang kedua, tokoh Arthur Jeffrey mengatakan seperti itu, sama patokannya ialah kitab-kitab Yahudi, di mana ketika tidak sama dengan kitab Yahudi tersebut, Arthur Jeffrey mengatakan ada ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Kalau Abraham Geiger mengatakan sama atau dipengaruhi oleh kitab Yahudi. Nah, sedangkan Arthur Jeffrey mengatakan sama halnya seperti Abraham Geiger, cuman beliau menambahkan adanya ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai orang-orang Barat di dalam mengkaji Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.